apa ada dasarnya pembacaan surat Yasin bagi orang yang mau meninggal dunia ataupun yang sudah meninggal dunia? Jawaban ini kita baca sesuai tarjih ya. Ini bukan jawaban saya, ini jawaban tarjih. Jadi jangan sampai nanti menganggap ya jawaban saya. Bukan, ini saya sebagai qori, sebagai pembaca. Saya ulang pertanyaannya, apa ada dasarnya pembacaan surat Yasin bagi orang yang mau meninggal dunia ataupun yang sudah meninggal dunia? Jawabannya, apa yang saudara tanyakan itu telah sering ditanyakan kepada pengasuh rubrik ini dan telah dijawab serta sudah dibukukan tersendiri, terdiri dari atas 4 buah buku. Buku tanya jawab agama 1 sampai dengan 4. Bahkan akan segera diterbitkan buku yang ke-5. Jadi hampir di setiap buku tanya jawab agama itu ada pertanyaan serupa. Sehingga fatwanya dimunculkan kembali karena ada pertanyaan-pertanyaan serupa. Namun demikian, kami jawab juga seperlunya pertanyaan saudara sebagai berikut. Ini jawabannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari Ma'qal ibn Yasar. Beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Artinya, bacalah Yasin atas orang yang mati di antara kalian. Jadi di sini disebutkan diminta untuk membacakan Yasin atas orang yang hendak meninggal dunia. Hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Tetapi menurut Al-Qahtan, hadis itu ada cacatnya. Jadi ulama beda pendapat tentang status hadis ini. Di satu sisi seperti Imam Ibnu Hibban menyebutkan hadisnya sahih, tetapi imam yang lain menyebutnya ada cacatnya. Dan menurut Imam Ad-Daruqutni, sanad hadis ini lemah. Sanad hadis ini lemah. Dan menurut Ibnu Hibban yang mensahihkan hadis ini, lafadz mautakum bermakna majas. Artinya Yasin itu dibaca di hadapan orang yang sedang sekarat akan meninggal dunia. Jadi menurut Imam Ibnu Hibban yang mensahihkan hadis ini bukan dibaca di depan orang mati, tapi kepada orang yang sedang hendak meninggal dunia, bukan kepada orang yang sudah mati. Ini versi Ibnu Hibban yang dikutip oleh Fatwa Tarjih. Namun ada pula ulama yang memahami surat Yasin dibaca terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi menurut pendapat ulama yang lain ini, perkataan mautakum diartikan secara hakiki. Diartikan secara hakiki, yang maknanya adalah orang yang mati. Membacakan Yasin kalau orangnya sudah mati. Nah, Imam At-Tabrani, seorang yang menjelaskan ini, menyebutkan bahwasanya menguatkan makna majas seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Imam At-Tabrani lebih condong kepada makna orang yang hendak mati, bukan orang yang sudah mati. Maka kalau kita konsekuen dengan aturan yang dipergunakan dalam ilmu ulumul hadis, maka hadis itu lemah dan dengan sendirinya tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi argumentasi dalam menetapkan hukum. Apa kata Majelis Tarjih? Hadis ini lemah, dengan sendirinya tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi alasan atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Namun demikian, harus saudara ketahui bahwa menurut Ibnu Katsir, salah satu keistimewaan surat Yasin adalah kemudahan terlimpah bagi pembacanya saat menghadapi kesulitan atau kesukaran. Ini pernyataan Imam Ibnu Katsir.
bahwa satu keistimewaan surat Yasin adalah kemudahan terlimpah bagi pembacanya saat menghadapi kesulitan atau kesukaran. Surat Yasin juga digelari sebagai qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Nah, penamaan seperti itu menurut Al-Ghazali disebabkan surat Yasin menekankan ureanya tentang hari kebangkitan. Sedang keimanan baru dinilai benar kalau seseorang mempercayai hari kebangkitan. Memang kepercayaan tentang hari kebangkitan mendorong manusia untuk beramal soleh dengan tulus. Hal ini dapat dihayati oleh orang yang memahami arti ayat-ayat dalam surat Yasin itu. Jadi itu bagi orang yang menghayati arti-arti dari surat Yasin tersebut. Kemudian salah seorang ahli hadis, yaitu Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, dalam bukunya Pedoman Dzikir dan Doa menganjurkan supaya surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk dibiasakan dibaca setiap malam oleh kita yang hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kalau menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi yang dikutip oleh Tarjih, kalau mau dibaca ya dibaca untuk diri kita sendiri. Namun demikian, Muhammadiyah di dalam himpunan putusan Tarjih HPT halaman 239 menegaskan. Jadi menurut himpunan putusan Tarjih HPT halaman 239 menegaskan, amma qira'atu Yasin alal muhtadiri falaisa laha aslun sabitun. Ini kata Tarjih. Bacaan Yasin pada orang yang hampir mati itu tiada ada alasannya yang sahih. Saya ulang, putusan Tarjih HPT halaman 239. Amma qira'atu Yasin, adapun membaca surat Yasin alal muhtadiri di hadapan orang yang hampir mati, falaisa laha aslun sabitun, maka tidak ada sumbernya yang sahih, tidak ada dalilnya yang sahih. Sehingga kesimpulannya menurut Tarjih Muhammadiyah, baik dibacakan untuk orang yang sudah mati maupun hampir mati, itu tidak ada dalil yang sahih. Ini menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik, berarti sudah bisa dipahami fatwa yang ada di HPT yang diterbitkan dalam buku Tanya Jawab Agama